semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Khairunisa Salsabila dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan NPM 1918011069. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan suatu penyakit yang mana sebenarnya kita itu sangat rentan untuk terkena penyakit itu, terutama bagi cewek-cewek ini atau pemuda-pemudi yang sering pakai kontak lensa. Nah, penyakit apa sih itu? Jadi, penyakit yang aku bawain sekarang adalah tentang keratitis. Nah, keratitis ini secara penjelasannya adalah suatu radang yang terjadi pada kornea. Nah, kornea itu bagian dari mata kita. Kenapa disebut keratitis? Karena pada dasarnya kornea kita dibuat dari zat-zat keratin, sehingga kalau mengalami peradangan namanya jadi keratitis, bukan korneaitis. Oke? Itu untuk definisinya nih. Berarti kita sekarang udah tahu keratitis adalah radang kornea, yang mana kalau kita lihat kornea itu adalah termasuk lapisan dari bola mata kita. Nah, gambarnya kayak gini. Jadi, kornea itu adalah jaringan bening di depan bagian mata kita. Salah satu fungsi mata dari kornea itu untuk melindungi mata kita dari debu, atau dari partikel-partikel dan kuman-kuman yang bisa masuk ke mata kita. Sehingga ini sebagai proteksi atau perlindungan pertama di mata kita. Selain untuk melindungi mata kita dari kuman, kornea ini juga berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang akan masuk ke mata kita. Maka dari itu, kornea termasuk namanya organ visual axis. Dan yang dimaksud visual axis adalah semua bagian organ mata kita atau lapisan mata kita yang berperan dalam proses penerusan cahaya dari kornea sampai ke lapisan terbelakang, yaitu retina. Sehingga kalau misalkan penerusan cahaya dari kornea sampai ke retina itu berhasil tanpa ada gangguan atau secara penerusannya lurus saja, tidak ada belokan, maka interpretasi bayangan yang akan terbentuk di retina dan otak kita akan jelas. Jadi kornea ini sangat penting untuk dijaga kejernihannya dan fungsinya. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau misalkan kornea itu fungsinya untuk visual axis. Nah, maka dari itu kalau misalkan nanti ada peradangan ataupun luka ataupun ada sesuatu benda asing di kornea kita, maka itu akan mempengaruhi fungsi penglihatan kita. Jadi bisa aja penglihatan kita jadi buram, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu nih kalau misalkan kornea kita itu ada beberapa lapisannya. Seperti gambar yang di samping ini. Nah, lapisan yang di sini kita bisa lihat dari paling luar itu ada lapisan epitel atau disebut juga lapisan permukaan. Terus sampai ke dalamnya itu adalah yang terakhir lapisan membran desmat. Nah, secara klasifikasi keratitis atau radang kornea ini bisa dibagikan berdasarkan kedalaman radangnya itu di lapisan korneanya. Sehingga klasifikasi keratitis ini bisa dibagi jadi dua. Yang pertama, keratitis superficialis atau interstisial. Dan yang kedua, keratitis profunda. Batasnya itu untuk keratitis superficial atau yang paling atas itu adalah kalau misalkan keratitisnya atau peradangannya terjadi sampai di lapisan sel epitel aja. Kalau misalkan yang keratitis subprofunda itu peradangannya sudah sampai ke lapisan stroma dan ke bawahnya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau misalkan keratitis dibagi jadi dua, yang keratitis superficial dan keratitis profunda. Nah, kalau misalkan peradangan kornea ini dibiarin sama teman-teman, itu akan menimbulkan suatu proses yang lebih lanjut yang dinamakan ulkus kornea. Tadi kan kalau kita udah tahu keratitis itu bisa terbatas di epitel terjadinya. Kalau ulkus kornea, dia sudah terjadi peradangan di bawah lapisan epitelnya. Dan kalau misalkan berlanjut, ini bisa menimbulkan perforasi atau kebocoran dari kornea kita. Sehingga bisa menyebabkan tekanan intraokular kita meningkat atau tekanan pada bola mata kita itu meningkat. Nah, komplikasi ulkus kornea ini bisa berujung kepada kebutaan, teman-teman. Makanya hati-hati ya. Klasifikasi yang lain tentang keratitis itu bisa dibagi lagi berdasarkan penyebabnya. Jadi kita bisa bagi jadi dua lagi, yaitu keratitis infeksius dan keratitis non-infeksius. Seperti namanya, keratitis infeksius berarti disebabkan oleh suatu mikroorganisme yang seperti bakteri, virus, ataupun jamur. Kalau misalkan keratitis non-infeksius bisa dari faktor kebiasaan atau faktor luar dari mata kita. Kita bahas dulu ya yang pertama, yaitu keratitis infeksius. Seperti namanya, keratitis infeksius bisa disebabkan jadi tiga ya tadi, yaitu bakteri, virus, dan jamur. Nah, yang paling sering atau yang paling utama bisa menyebabkan keratitis adalah keratitis viral atau
ataupun yang disebabkan oleh virus. Nah, paling terkenalnya nih untuk keratitis viral adalah keratitis herpes simplex. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Infeksi virus yang paling sering menyebabkan keratitis viral ada herpes simplex, herpes zoster, dan adenovirus. Untuk keratitis simplex adalah jenis keratitis yang paling sering ditemukan dan paling sering menyebabkan kebutaan, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya di sini. Jadi kalau kita lihat gejala dari keratitis ini, matanya akan merah ya teman-teman. Dan khususnya untuk keratitis viral atau keratitis herpes simplex ini, di bagian kornea, kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, itu ada kayak serat-serat warna hijau. Nah, nanti kita bahas nih apa tuh serat-serat warna hijaunya. Biasanya penderita yang menderita keratitis viral akan mengeluhkan matanya tuh sangat nyeri atau sakit. Kemudian sensitif terhadap cahaya atau disebut fotofobia. Kemudian matanya berair yang berlebihan atau disebut hiperlakrimasi, dan terjadi pembengkakan di kelopak matanya. Dan biasanya kalau misalkan penderita dengan gejala tersebut mengkonsultasikan ke dokter, akan dilakukan pemeriksaan yang namanya tes fluoresensi. Jadi pada dasarnya pemeriksaan ini dilakukan dengan meneteskan zat fluoresen ke dalam kornea mata kita atau di atas kornea mata kita, kemudian nanti akan dialiri terlebih dahulu dengan cairan steril Aquades. Nah, setelah itu akan dilihat tuh kornea mata kita di bawah lampu biru. Nah, kalau misalkan ternyata positif, hasil pemeriksaannya akan kayak gini. Terlihat ada kayak serat-serat hijau di kornea mata kita atau di bagian tengah-tengahnya yang warna hitam. Gambaran seperti ini disebut dengan lesi dendritik pada keratitis viral. Nah, ini adalah khas sekali untuk keratitis viral. Kalau misalkan ditemukan seperti ini, maka bisa dikatakan penderita tersebut positif mengalami keratitis oleh infeksi virus. Pada kasus keratitis karena herpes atau keratitis herpes, terapinya biasanya dokter tidak mensarankan untuk menggunakan obat-obatan steroid, karena obat-obatan steroid hanya akan mengurangi gejalanya tapi tidak menyembuhkan penyebabnya. Maka dari itu, kalau misalkan teman-teman ada mengalami hal seperti ini, segera konsultasikan ke dokter ya. Keratitis infeksius yang kedua bisa disebabkan oleh jamur atau keratitis jamur. Spesies jamur yang paling sering menyebabkan keratitis ada dua, yaitu Aspergillus dan Candida albicans. Penyebab yang paling sering menyebabkan keratitis jamur ini karena penderita itu pernah mengalami trauma ataupun goresan pada korneanya dengan bahan-bahan organik yang telah mengandung jamur itu. Misalnya terkena ranting pohon. Kesannya sepele ya teman-teman, tapi kalau misalkan ranting pohon tersebut sudah ada jamurnya seperti Aspergillus atau Candida albicans, maka itu bisa menyebabkan infeksi. Pada umumnya penderita yang mengalami keratitis jamur ini sangat sedikit mengalami gejalanya sehingga tidak merasa apapun atau tidak merasa beresiko untuk terjadi keparahan. Tapi kalaupun dibiarkan, pada penderita biasanya mengeluhkan adanya mata merah dan lesi ataupun luka yang berbatas tegas di korneanya. Sangat disarankan kalau misalkan sudah menimbulkan mata merah dan terasa ada lesi ataupun luka, itu segera dikonsultasikan ke dokter ya teman-teman. Klasifikasi keratitis yang kedua adalah keratitis non-infeksius. Nah, apa aja sih yang termasuk keratitis non-infeksius? Keratitis non-infeksius bisa disebabkan karena adanya cedera ataupun goresan pada kornea kita oleh benda-benda asing. Misalnya seperti penggunaan lensa kontak atau soft lens. Nah, soft lens ini kan termasuk benda asing ya teman-teman. Kalau misalkan ternyata teman-teman tidak hati-hati untuk mengeluarkan soft lens dari bola mata kita, kalau misalkan sudah ada luka ataupun goresan, itu bisa menyebabkan lapisan kornea kita tidak intak lagi. Nah, kejadian yang tidak intak ini bisa meningkatkan resiko untuk mikroorganisme masuk ke kornea dan menyebabkan infeksi. Jadi, keratitis non-infeksius ujung-ujungnya bisa keratitis infeksius juga. Penyebab yang lain daripada cedera benda asing, keratitis non-infeksius bisa juga disebabkan karena paparan sinar matahari yang berlebihan, kurang vitamin A, sindrom mata kering, ataupun sistem imun yang lemah. Nah, sistem imun yang lemah ini bisa disebabkan karena adanya suatu penyakit ataupun karena terapi obat-obatan yang memiliki efek samping kepada sistem imun kita. Jadi tadi kan udah bahas panjang lebar tentang definisi keratitis dan klasifikasinya.
sekarang gimana sih kita tahu kalau misalkan ternyata kita itu menderita keratitis? Nah, di sini aku mau jelasin tentang gejala klinis dari keratitis atau gejala-gejala yang bisa dialami pada penderita keratitis. Nah, ada 3 gejala khas dari keratitis ini yang bisa teman-teman ingat. Yang pertama, adanya mata merah, kemudian adanya rasa silau yang berlebihan ataupun disebut fotofobia, dan yang ketiga ada merasa kelilipan benda asing atau disebut blefarospasme, yang mana ini menimbulkan kelopak mata kita untuk berkedut-kedut atau berkedip tanpa kontraksi yang disengaja. Gejala yang lain bisa juga penderita mengeluhkan adanya rasa nyeri, rasa panas atau rasa terbakar pada kelopak matanya, sampai penurunan visus mata ataupun penurunan tajam penglihatan pada mata. Nah, jadi kalau misalkan sudah terjadi penurunan visus, penglihatan yang akan dilihat oleh penderita itu akan lebih buram dan tidak jelas. Maka dari itu, ini bisa mengganggu fungsi penglihatan penderita, dan ini pasti rasanya sangat tidak nyaman. Lalu, apa aja sih faktor risiko yang bisa menyebabkan keratitis? Faktor risiko yang bisa menyebabkan keratitis itu ada beberapa hal. Yang pertama, itu pemakaian lensa kontak yang tidak benar ataupun tidak tepat. Misalnya, teman-teman memakai lensa kontak tapi dibawa tidur, dibawa berenang, dan tidak dilepas seharian. Nah, masa-masa ini kan lagi ngetren banget ya untuk memakai lensa kontak, karena selain lebih praktis daripada memakai kacamata, lensa kontak ini juga punya berbagai warna yang mana bisa bikin iris mata kita atau bola mata kita lebih menarik, ya kan teman-teman? Tapi kalau misalkan pemasangan lensa kontak yang nggak benar ataupun pemeliharaan lensa kontaknya tidak bersih, ini bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya keratitis. Faktor yang lain bisa juga karena penderita sudah memiliki riwayat cedera pada kornea. Kemudian faktor yang ketiga bisa karena suatu obat-obatan ataupun penyakit yang menurunkan sistem daya tahan tubuh sehingga tubuh kita lebih rentan terkena infeksi. Dan yang keempat, yaitu karena penggunaan terapi obat-obatan kortikosteroid pada pengobatan mata. Nah, perlu diperhatikan nih teman-teman, terapi kortikosteroid ini karena walaupun sebagai obat, tapi bisa juga menyebabkan keratitis kalau misalkan penggunaannya tidak tepat. Maka dari itu, tetap konsultasikan ke dokter ya. Terus, apa sih yang bisa terjadi kalau misalkan keratitis itu dibiarkan? Nah, pastinya kalau misalkan suatu penyakit dibiarkan, itu akan menimbulkan komplikasi ataupun proses yang lebih lanjut yang lebih parah dari sebelumnya. Nah, komplikasi dari keratitis ini adalah ulkus kornea, yaitu peradangan kronis yang terjadi pada kornea karena pengobatan yang tidak tepat ataupun keratitis yang dibiarkan. Nah, ulkus kornea ini seperti yang sudah dibahas di awal, dia peradangannya lebih dalam, tidak hanya melibatkan sel epitel atau sel permukaan kornea, tapi juga melibatkan membran desmet yang ada pada lapisan paling dalam kornea. Kalau misalkan peradangannya sudah sampai di lapisan paling dalam kornea, itu bisa terjadi luka ataupun goresan ataupun robekan pada korneanya. Nah, hal-hal ini bisa menyebabkan penurunan visus penglihatan ataupun tajam penglihatan penderita sampai dengan kebutaan. Nah, jadi udah jelas kan tentang keratitis, yaitu dari definisinya, klasifikasinya, gejala klinisnya, dan faktor-faktor risikonya. Perlu diperhatikan karena salah satu faktor risiko adalah pemasangan lensa kontak. Karena itu, ini aku kasih beberapa tips tentang pemakaian lensa kontak yang benar. Meskipun banyak orang yang sekarang telah memakai lensa kontak, tapi tidak sedikit juga orang-orang yang sudah tahu apa efek samping atau komplikasi yang bisa disebabkan lensa kontak kalau pemasangan atau pemeliharaannya tidak benar. Nah, jadi untuk menghindari resiko terjadinya keratitis pada mata kita, perlu diperhatikan sebelum memasang lensa kontak, kita bersihkan dulu tangannya, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sehingga kuman-kuman yang di tangan kita bersih dan hilang. Ingat juga, kalau mau masang lensa kontak, jangan pakai hand body atau body lotion terlebih dahulu karena dalam hand body atau body lotion terdapat kandungan lanolin yang bisa menempel pada permukaan lensa. Kalau misalkan zat ini menempel pada permukaan lensa, pasti nanti pemakaian jadi tidak nyaman dan bisa menimbulkan mata merah. Kemudian biasakan dalam pemasangan lensa kontak untuk memasang lensa kontak pada
untuk memasang lensa kontak pertama pada mata yang sama setiap saat. Ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tertukar antara lensa kontak kanan dan lensa kontak kiri. Nah, pada proses pemasangannya ini harus hati-hati teman-teman. Teman-teman bisa minta bantuan orang lain ataupun sambil bercermin ke kaca agar tidak salah masuk ataupun menimbulkan goresan pada kelopak mata ataupun kornea matanya. Dan tips yang kedua yaitu jangan lupa untuk mengganti secara rutin larutan lensa kontaknya ataupun solusio yang diberikan, dan diperhatikan masa kadaluarsanya. Dan jangan pernah sekali-sekali membasahi lensa kontak dengan air liur ya teman-teman. Kalau misalkan air lensa kontaknya sudah kadaluarsa, jangan ditambah lagi ke air lensa kontak yang baru. Buanglah kalau misalkan sudah expire. Yang ketiga, pastikan selalu tempat lensa kontaknya itu dibersihkan secara teratur dan disinfeksi sesuai dengan anjuran dokter. Tips yang keempat, pastikan kita mengganti lensa kontak atau soft lens secara teratur menurut petunjuk dokter. Dan jangan pernah memakai lensa kontak untuk berenang, untuk dibawa tidur, ataupun dibiarkan seharian tanpa meneteskan dengan tetesan lensa kontaknya. Kemudian sangat dianjurkan untuk teman-teman yang memakai lensa kontak untuk tidak memakai lensa kontak terlalu lama. Kapan sih yang disebut terlalu lama? Menurut beberapa sumber, dianjurkan pemakaian lensa kontak tidak lebih dari 4-8 jam setiap harinya. Dan selama pemakaian itu sangat dianjurkan untuk meneteskan tetesan mata setiap 1 jam agar lensa kontaknya tidak kering dan tidak menimbulkan iritasi pada kornea ataupun mata kita. Nah, gimana? Sekarang sudah bertambah kan pengetahuan kita tentang keratitis atau radang kornea dan faktor resikonya. Take home message yang bisa diberikan adalah semua hal yang di dunia ini adalah bermanfaat jika tidak berlebihan. Jadi, tetap dijaga ya kesehatan mata kita. Aku Hairunisa Salsabila dari Fakultas Kedokteran pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.